Oke baik, selamat datang kembali di channel Ilkom dan Informasi. Kali ini kita akan membahas yaitu bahasa pemrograman Visual Basic.NET 2010 di pertemuan yang ke-15, yaitu program cari dan edit data dengan menggunakan database-nya lah MySQL. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa klik like, share dan subscribe untuk melihat video tutorial yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke baik, di sini akan kita buat untuk program cari dan edit untuk perancangan formnya. Ini kita tidak bahas ya, karena di pertemuan sebelumnya sudah kita buat untuk perancangan form seperti ini. Di sini sudah kita rancang untuk database-nya, untuk database MySQL. Di sini nama database-nya adalah VBNet. Lalu untuk tabelnya ada biodata. Untuk nama-nama filenya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 file. Dan untuk recordnya sudah saya isikan 1 di sini ya. Namanya atas nama si Intan. Nah, untuk koneksinya sudah kita koneksikan di sini. Ya, kalau kita jalankan, datanya nanti akan tampil di data grid view. Ini saya jalankan, saya klik yang namanya Start Debug ya, atau shortcutnya F5. Ini saya klik. Oke, kalau kita lihat di sini sudah tampil untuk datanya ya di data grid view, yaitu adalah nomor 111 dengan nama si Intan ya. Oke, hanya ada 1 record ya. Nah, di sini kita buat dulu, kita awali dulu untuk program cari, kemudian nanti setelah kita cari akan tampillah datanya di bagian text box-nya ini, lalu kita lakukan pengeditan ya, sehingga nanti data yang sudah ada di dalam database ini, di dalam tabelnya ini akan tergantikan atau terupdate ya. Bagaimana caranya kita lihat ya. Oke. Nah, yang berikut sebelum kita buat program cari dan program editnya, kita tunjukkan dulu untuk koneksi ke database. Silahkan dilihat dari view, kemudian kita pilih code ya ini. Nah, perintah di awal ini kita buat yang namanya pendeklarasian ke provider database MySQL. Ini ada import system data.odbc ya. Lalu di bagian public class form 1 ini kita buat kita kenalkan yang namanya setiap variabel untuk koneksi, untuk variabel data adapter, untuk variabel dataset, untuk variabel ODBC comment, dan untuk yang namanya variabel koneksi ke database. Ini koneksi DB ya. Oke, dimana untuk tipe datanya lah string. Perintah untuk koneksi ke database, di sini sudah kita buat sebuah prosedur namanya lah koneksi. Di sini untuk perintahnya bisa kita lihat ya. Koneksi DB, kemudian ini kita lihat. Oke. Ini untuk koneksi ke tabelnya kita buat programnya di bagian form 1 load, supaya nanti pada saat formnya di load atau dijalankan, nah programnya akan dieksekusi ya atau dijalankan. Nah, yang pertama adalah kita panggil prosedur koneksi, di mana tadi di bagian prosedur koneksi ini adalah untuk koneksi ke database yang ini. Di sini kita panggillah prosedurnya dengan menggunakan perintah call ya, dipanggillah prosedur koneksi. Lalu untuk perintah yang namanya koneksi ke tabelnya ini kita lihat sampai nanti perintah untuk menampilkan data di objek data grid view yang ini. Oke, itulah dia untuk koneksi database dan tabel. Oke, sekarang kita buat untuk program carinya. Nah, ini kita kembali ke desain, lalu kita double klik lah di tombol cari ini. Oke, kita double klik tombol carinya. Di sini akan muncul nanti private sub ccari underscore klik. Ini adalah nama objeknya, lalu untuk eventnya adalah klik. Oke, lalu diakhiri dengan end sub. Oke, yang pertama kita panggil dulu untuk prosedur koneksi ke database-nya. Di sini kita buat di sini perintahnya lah call koneksi. Oke, buka kurung, tutup kurung, enter. Lalu kita buat lagi di sini adalah perintahnya dim cari. Lalu kita buat di sini adalah as string. Oke, kita buat dulu sebuah variabel cari ya dengan tipe data string. Lalu kita buat di sini untuk kotak dialog masukan. Berarti untuk membuat kotak dialog masukan kita buat di sini perintahnya lah input box. Lalu di sini kita buatlah untuk keterangannya nanti lah kita buat di sini masukkan ya, masukkan anggota yang dicari. Dimana yang kita cari adalah berdasarkan nomor anggota, kemudian tanda kutip ganda, tutup kurung, enter. Kemudian adalah kita boleh sini cmd ya untuk variabel comment. Lalu kita buat sini adalah new odbc comment ya. Oke. Kemudian kita buatlah sini buka kurung, tanda kutip ganda, perintah SQL untuk menampilkan data adalah sini select ya bintang from biodata, kemudian di mana where, di mana yang kita cari adalah berdasarkan file yang pertama.
field nomor. Maka di sini dicari berdasarkan di mana di sini kita buat adalah berdasarkan nomor. Lalu kita buat di sini sama dengan tanda kutip tunggal, kemudian tanda kutip ganda, lalu simbol dan kita cari berdasarkan yang ditampung dari yang namanya variabel cari ini. Ya, dimana nanti nilainya atau nomor anggotanya kan kita input nanti di variabel cari. Berarti kita ambil datanya berdasarkan variabel cari, maka kita buat sini adalah cari. Lalu kita buat lagi di sini adalah simbol dan, kemudian kita buat tanda petik ganda, kemudian tanda kutip tunggal, tanda kutip ganda lagi, kemudian koma, kita hubungkanlah dia ke variabel koneksi, maka kita buat sini con. Lalu tutup kurung, enter. Nah, dimana untuk variabel koneksi tadi seperti di awal kita buat con. Oke, nanti silakan disamakan ya supaya dia terhubung ke variabel koneksi ya. Oke, di sini kita buat perintah dr ya untuk data read. Nah, di sini kita buat dulu kenalkan dulu di sini adalah sebuah variabel data read-nya. Nah, di sini kita buat dim dr as odbc data reader ini. Nah, supaya nanti bisa membaca data yang sudah kita cari gitu ya. Nah, silakan nanti tambahkan lagi di sini untuk variabelnya untuk data reader. Nah, lalu di sini kita buatlah di sini perintah dr. Oke, kemudian kita buat di sini cmd, kemudian execute reader. Lalu kita buat di sini dr.read. Nah, supaya datanya dibaca, lalu buka kurung, tutup kurung, enter. Lalu yang berikutnya adalah jika ya, if, kemudian dr titik hasrows. Lalu kita buatlah di sini adalah then. Kemudian yang kita tampilkan yang pertama adalah di dalam objek yang pertama ini namanya adalah tnoang. Dimana untuk penamaan objek ini adalah kita buat di dalam name ya, di properties. Ini kita buat adalah tnoang.text. Lalu kita buat sama dengan dr titik. Tampilkan adalah item yang 0 ya, indeks yang pertama ya, diawali dengan indeks 0. Kemudian yang kita tampilkan yang kedua adalah di sini ada nama objeknya tnama, maka di sini kita buat tnama titik text sama dengan dr titik item, lalu kita masukkan lagi indeks yang berikutnya adalah indeks yang pertama. Lalu kita tampilkan lagi datanya ke alamat yang ditampung oleh t alamat, maka di sini kita buat t alamat titik text, kemudian sama dengan dr titik item. Ini kita masukkan lagi indeks yang kedua. Lalu kita masukkan lagi datanya ke objek t jengkel, maka di titik text, kemudian sama dengan dr titik item. Nah, kita masukkan lagi yang berikutnya yang ketiga. Yang berikutnya adalah untuk kelas ya, nama objeknya adalah t kelas, maka di sini kita buat t kelas titik text sama dengan dr titik item. Ini adalah untuk yang keempat. Yang terakhir adalah untuk tanggal ya. Di sini namanya adalah t tanggal daftar, maka di sini kita buat t tanggal daftar dot text, kemudian sama dengan dr titik item. Itemnya adalah item yang ke-5. Nah, itulah dia untuk data yang akan kita tampilkan nanti ke objek-objeknya masing-masing. Lalu di sini kita buat t nama titik fokus ya. Artinya adalah untuk perintah yang ini, untuk perintahnya ini supaya nanti kursornya otomatis berada di t nama, sehingga nanti kursornya langsung aktif di t nama ini. Oke. Nah, itulah dia fungsi set focus. Lalu kita buat lagi di sini adalah else. Oke, selainnya ya. Nah, kalau nanti dicari nanti datanya ketemu, maka tampilkanlah datanya atau recordnya. Lalu kalau misalnya data yang kita masukkan itu atau nomor anggota yang kita masukkan itu tidak ada ya, maka nanti selainnya di sini kita buat adalah pesan msg box. Nah, pesannya kita buat di sini adalah data yang Anda cari tidak ada. Lalu kita buat tanda kutip ganda, tutup kurung, lalu kita enter. Oke. Nah, itu saja perintahnya. Kita lihat apakah datanya sudah bisa dicari ya. Sudah bisa ditampilkan. Oke, kita jalankan atau bisa tekan F5.
Oke, baik, di sini sudah tampil. Nah, di sini kita klik dulu untuk mencari datanya, kita klik tombol cari, lalu akan muncullah nanti input box, mana keterangannya lah masukkan nomor anggota yang dicari. Kita cari dulu nomor anggota yang sudah ada di database, ya. Ini kita lihat di mana nomor anggotanya lah 111, maka di sini kita ketikkan adalah 111. Lalu kita enter atau klik OK. Nah, sehingga datanya tampillah di sini. Dan kursornya langsung aktif di nama anggota. Itulah tadi fungsi daripada fokus yang ini, ya. Kalau kita lihat di sini, inilah untuk fungsi fokus. Misalkan kita cari dulu yang namanya yang NIS 333 misalkan, lalu kita okekan. Sehingga nanti yang tampil adalah else-nya. Data yang Anda cari tidak ada. Itulah dia yang muncul nanti di sini. Oke. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, barulah bisa kita edit. Ya, kalau sudah tampil datanya di objeknya masing-masing, barulah bisa kita lakukan pengeditan. Oke. Nah, itulah dia untuk yang namanya program cari. Nah, kalau misalnya gini, bagaimana untuk mencari data berdasarkan objek yang ini, misalkan datanya yang kita nomor anggotanya nanti kita ketikkan di sini. Ya, bukan menggunakan yang namanya input box atau kotak masukan. Langsung kita masukkan nanti nomor anggotanya di sini, ya. Bagaimana caranya? Ini kita komentari. Oke, ini tanda kutip ya supaya tidak dibaca program ini. Lalu kita buatlah di sini yang dimana where nomor, dimana yang dicari nomornya lah dari yang namanya T Noang. Berarti sini kita buat bukan dari variabel cari tapi dari T Noang. Oke, dot text ini. Lalu kita lihat ya. Berarti nanti inputannya adalah dari T Noang. Kita jalankan. Di sini kita masukkanlah nomor anggotanya 111, lalu kita klik tombol cari. Ini sudah tampillah datanya di sini. Inilah dia perintah carinya. Oke. Oke, baik. Yang terakhir kita buat di sini adalah untuk program editnya. Oke, silahkan di double klik tombol edit. Nanti muncullah di sini adalah private sub cedit _ klik. Ya, untuk eventnya adalah pada saat diklik baru ada aksi. Oke, di sini kita buat programnya untuk edit. Nah, di sini kita buat dulu sebuah variabel, kita buat dim edit as string. Oke, tipe datanya adalah string sama dengan. Nah, lalu kita buatlah di sini untuk perintah editnya. Di sini kita buat adalah update. Lalu yang kita update adalah berdasarkan nama tabelnya, di mana nama tabelnya adalah biodata. Maka di sini update biodata. Lalu kita buat di sini set, yang kita update yang pertama adalah field yang pertama yaitu nomor, maka di sini kita buat adalah nomor sama dengan tanda kutip tunggal, tanda kutip ganda, lalu simbol dan, kemudian nama objek penampung daripada nomor adalah tnoang.text. Oke, kemudian simbol dan, lalu kita buat di sini tanda kutip ganda, tanda kutip tunggal. Kemudian kita buat di sini adalah koma. Yang kedua apa yang kita update? Yang kedua adalah untuk field nama. Berarti sini kita buat adalah nama sama dengan, lalu kita buat tanda kutip tunggal, tanda kutip ganda. Yang menampung daripada nama adalah kita buat di sini T nama. Oke, titik teks. Itulah nama objek penampungnya. Oke. Kemudian kita buat lagi sini adalah simbol dan, ya, kemudian tanda kutip ganda, tanda kutip tunggal. Di sini kita buat adalah koma baru alamat. Oke, alamat sama dengan tanda kutip tunggal, tanda kutip ganda, simbol dan, nama objek penampungnya adalah T alamat. Oke. Lalu titik teks. Nah, kemudian simbol dan lagi, tanda kutip ganda, tanda kutip tunggal, baru koma lagi. Sekarang kita lihat lagi untuk field yang berikutnya. Oke, di sini adalah jengkel, maka di sini kita buat adalah koma baru jengkel. Lalu kita buat sama dengan tanda kutip tunggal, tanda kutip ganda, simbol dan, lalu kita buat di sini nama objek penampungnya adalah T jengkel titik teks, lalu simbol dan, tanda kutip ganda, tanda kutip tunggal, koma. Lalu kita lihat lagi di sini untuk field yang berikutnya ada kelas, maka di sini kita buat kelas sama dengan tanda kutip tunggal, tanda kutip ganda, simbol dan, ditampung oleh nama objeknya adalah T kelas dot text, kemudian simbol dan, tanda kutip ganda, tunggal, kemudian koma.
Oke, yang berikutnya setelah kelas ada tanggal underscore lahir. Oke, di sini kita buat adalah tanggal underscore lahir. Oke, kemudian di sini kita buat sama dengan tanda kutip tunggal, tanda kutip ganda, simbol dan nama objek penampungnya adalah di sini daftar. Oke, titik teks, lalu simbol dan tanda kutip ganda, tanda kutip tunggal. Di mana ya yang diupdate adalah berdasarkan apa kan gitu kan? Berdasarkan yang namanya nomor. Sama dengan di mana untuk si nomor ini ditampung oleh nama variabelnya adalah tnoang.text. Oke, baru simbol dan diakhiri dengan tanda kutip ganda, tanda kutip tunggal dan tanda kutip ganda lagi. Seperti ini. Oke, kalau sudah kita enter, lalu kita buat lagi di sini adalah cmd sama dengan new odbc comment. Oke. Kita bongkarlah dia ke variabel edit dan variabel koneksi. Oke. Nah, yang berikutnya adalah kita buat sini lagi perintahnya execute non query. Oke. Lalu buka kurung, tutup kurung, enter. Nah, untuk mengeksekusi yang namanya perintah SQL, itulah dia untuk execute non query. Lalu di sini kita buat yang namanya sebuah pesan, perintahnya adalah msg box, di mana pesannya kita buat adalah data sudah diedit. Oke. Panggillah prosedur koneksi. Caranya adalah perintahnya adalah call koneksi, buka kurung tutup kurung. Oke, kalau nanti sudah kita edit, kita klik tombol edit, datanya sudah diedit, maka nanti ini otomatis dikosongkan. Bagaimana caranya mengosongkan objeknya ini? Maka di sini kita buatlah perintah untuk mengosongkan objeknya. Kita buat sini adalah tnoang.text. Lalu kita buat sama dengan tanda kutip 2 kali. Lalu objek yang berikutnya yang kita kosongkan adalah tnama. Kita buat sini adalah tnama.text, kemudian sama dengan tanda kutip 2 kali. Lalu yang berikutnya yang kita kosongkan adalah alamat, ya, namanya adalah t-alamat. Sini kita buat t-alamat titik teks, kemudian tanda kutip 2 kali. Lalu objek yang berikutnya adalah untuk jenkel, berarti sini t-jenkel titik teks. Lalu kita buat tanda kutip 2 kali. Kemudian untuk objek kelas, nih di sini t kelas titik teks, kemudian tanda kutip 2 kali. Untuk objek yang namanya date time picture ini nggak bisa kita kosongkan karena datanya sudah ada. Silahkan kita jalankan, tekan F5 di keyboardnya. Oke, baik, yang pertama kita cari dulu data yang mau kita update atau yang kita edit. Di sini yang kita edit adalah 111, lalu kita klik tombol cari. Oke, setelah tampil datanya, misalkan ini yang kita update atau yang kita ganti, Intan Permana misalkan. Ini. Lalu alamatnya kita ganti misalkan di Bandung dan seterusnya, ya. Nah, kalau sudah kita ganti, lalu kita kliklah tombol edit. Nih. Nah, di sini akan muncullah nanti seperti ini, ya. Kalau sudah nanti dilakukan pengeditan, maka nanti muncullah pesan seperti yang kita buat di sini di programnya, data sudah diedit. Kalau kita oke kan nanti yang dijalankan adalah yang ini untuk perintah mengosongkan objek, ya. Oke, bagaimana caranya? Tinggal kita okekan, ya. Nah, datanya hilang, kosong. Di sini belum ada perubahan untuk perubahan data yang sudah kita ganti tadi. Nah, supaya dia ada perubahan, maka kita tambahkan lagi di sini programnya untuk menampilkan data ke data grid view. Oke, caranya adalah di sini kan kita masih koneksi ke database, ya. Untuk tabelnya dan untuk yang namanya pemanggilan data ke data grid view ini belum kita lakukan, ya kan, supaya nanti datanya langsung otomatis dia tampil di sini perubahannya, kan itu kan. Nah, bagaimana caranya? Nah, berarti di sini kita tambahkan dulu untuk perintah koneksi ke tabel, ya. Bagaimana caranya? Silahkan perintah yang ini kita kopikan saja, yang di dalam form load ini. Yang ini kita kopikan untuk koneksi ke tabelnya, ini kita kopikan sampai ke sini, sampai ke perintah data grid 1 ini. Oke. Nah, supaya nanti otomatis data itu kalau sudah disimpan di tabel biodata, nanti akan tampilkan juga nanti hasil perubahannya di data grid view-nya. Oke, ini kita kopikan Ctrl C. Nah, tinggal kita letakkanlah di sini. Ketika sudah dikosongkan objeknya, langsung kita buatlah di sini perintahnya. Kalau sudah, kita jalankan.
Kita masukkan di sini nomor anggota yang akan kita edit. Kita buat sini adalah 111, lalu kita klik tombol cari. Oke. Nah, sebetulnya di sini tadi sebelumnya kan sudah kita buat perubahan, tapi di sini kan tidak langsung otomatis. Nah, ketika kita close dan kita jalankan lagi, ini sebetulnya sudah tergantikan gitu ya. Nah, lalu di sini kita buat misalkan adalah Putri misalkan. Oke, kalau sudah alamatnya kita ganti menjadi di Kalimantan misalkan. Oke, Kalimantan. Nah, nanti silakan diganti misalkan jenis kelaminnya yang berubah atau kelasnya silakan diedit nanti, diubah. Kalau sudah, kita kliklah tombol edit nih. Data sudah diedit, nanti ada dua aksi. Yang pertama adalah dikosongkan objeknya secara otomatis, lalu datanya langsung dibuat perubahannya di sini di dalam data grid view. Kalau sudah kita okekan, nah ini sudah muncul ya. Nah, ini sudah langsung ada perubahan datanya, sudah diganti namanya dan alamatnya. Oke, baik, terima kasih. Itulah tutorial kita tentang program cari dan edit. Semoga paham atas apa yang saya jelaskan, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa diisikan di kolom komentar. Nanti akan kita review kembali apa-apa saja yang kurang paham. Oke, akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih.